Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Ubuntu 23.04 dengan nama kode Lunar Lobster. Ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang flagship Ubuntu yang terbaru ini, kita cek terlebih dahulu seperti apa rilis yang ada di 23.04 ini. Berdasarkan blog yang ada di canonical.com, perusahaan yang merilis Ubuntu, di sini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan di sini bahwa di Ubuntu 23.04 yang bukan versi LTS, karena LTS berikutnya ada di tahun 2024, jadi ini versi rutin setiap 6 bulanan sekali. Yang baru di sini adalah Ubuntu installer yang baru, yang prinsipnya ya sama-sama untuk menginstal tentu saja, tapi secara behind the scene teknologinya menggunakan Flutter. Ya, kemudian di bagian bawah desktop experience-nya juga lebih baru di sini karena menggunakan GNOME versi 44 yang secara fitur tentu saja lebih bagus daripada GNOME versi sebelumnya. Ada support untuk thumbnail, kemudian juga ada spasi kalau misalnya tampilannya dibuat model list ke bawah seperti itu. Kemudian snap refresh-nya mengalami improvisasi, kemudian ada dukungan Steam yang menggunakan snap menjadi lebih stabil. Lalu ada expanded enterprise management integration, Azure AD authentication. Ini untuk Anda yang bermain dengan Azure Active Directory juga pasti akan menemukan support di sini. Kemudian di bagian bawah masih ada beberapa informasi lagi, termasuk Ubuntu di WSL seperti apa. Lalu ada 2 official flavor baru yang muncul di versi 23.04 ini, yaitu Ubuntu Cinnamon. Finally dia masuk sebagai official flavor. Kemudian Edubuntu setelah sekian tahun absen akhirnya muncul kembali dan menjadi official flavor, menyusul Ubuntu Unity yang di periode Oktober kemarin sudah dinaikkan statusnya menjadi official flavor. Kemudian kalau kita cek di distrowatch.com untuk mengetahui paket apa saja yang terbaru di sini, yang pertama kita perlu mengetahui tingkat popularitasnya terlebih dahulu. Ubuntu masih sangat populer meskipun di sini peringkat 7, tapi ya jelas di luar sana orang lebih familiar dengan Ubuntu daripada kebanyakan distro Linux lainnya. Lalu untuk versi 23.04 Lunar Lobster ini secara paket hampir semuanya berwarna hijau, yang berarti ini adalah paket-paket yang terbaru. Untuk yang warna merah malah ini berarti lebih baru lagi karena masih testing, sudah dimasukkan ke sini. Untuk yang warna hitam berarti sudah yang versi stabil. Oke. Untuk rating 7.6, meskipun selalu saja ada yang komen negatif di sini, tapi selama Ubuntu ini cocok dengan kebutuhan Anda, pakai saja. Nah, jika Anda tertarik dengan Ubuntu 23.04 ini, Anda bisa mendownloadnya dari website Ubuntu. Dan untuk ukuran file ISO-nya ini cukup mencengangkan karena di versi 23.04 ini ukurannya membengkak menjadi 4,5 GB, jauh lebih besar daripada Deepin yang 3,5 GB atau Linux Mint yang 2,5 GB. Lalu ketika kita pertama kali menjalankan Ubuntu secara model live, di sini saya menjalankannya di VirtualBox, kita akan disambut dengan welcome to Ubuntu. Ini kalau misalnya kita mau menginstalnya secara langsung, tapi kalau misalnya kita ingin mencobanya terlebih dahulu, ya kita pilih try Ubuntu saja. Dan tampilan awalnya seperti ini dengan wallpaper Lunar Lobster yang baru khas Ubuntu, khas dengan art stylenya Ubuntu. Dan kalau kita cek di bagian terminalnya terlebih dahulu, kita menggunakan tools yang ada saja, uname min romi. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa kernelnya adalah kernel 6.2, sudah sangat baru, didukung dengan GNOME 44, jadi sudah sangat modern sekali. Dan kalau misalnya Anda memiliki komputer dengan spesifikasi misalnya Core i3 yang generasinya cukup baru, kemudian memiliki SSD RAM-nya 4 GB, itu sudah cukup untuk menjalankan Ubuntu. Oke,
Oke, sekarang kita cek dari apa saja yang kita dapatkan dari Ubuntu versi standar yang ukuran file ISO-nya 4,5 GB. Ya, yang pertama di sini ada additional driver. Ini normalnya fungsinya kalau misalnya laptop yang kita gunakan ada driver WiFi atau apa yang belum terdeteksi, nah biasanya di sini langsung terdeteksi dan tinggal apply change. Karena biasanya proprietary driver di kebanyakan Linux tidak langsung otomatis terinstall, dan di sini di Ubuntu dan di Linux Mint juga itu sudah ada dukungan untuk menginstal additional driver kalau memang kita membutuhkan untuk diaktifkan. Kemudian ada game Isle Riot Solitaire, kemudian kalender juga di sini. Ya, kalender yang sudah baru, dan buat kalendernya di sini sudah kalender yang bawaan dari GNOME 44. Oke, jadi secara tampilan sudah menyatu dan fungsional tentu saja. Gparted untuk Anda yang ingin melakukan manipulasi partisi yang ada di hard disk, ya bisa dilakukan di sini. Dan di sini karena saya menggunakan VirtualBox dengan alokasi 28 GB, ya tampilannya unallocated seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda jalankan di komputer Anda, tentu akan terbaca semua disk partisi yang ada. Kemudian ada language support, ya seperti namanya untuk dukungan bahasa. Kemudian kita cek ada LibreOffice suite-nya di sini. Secara booting LibreOffice harusnya cukup cepat di Ubuntu. Ya. Ini versi suite-nya, dan kalau kita cek yang writer-nya misalnya di sini versinya sudah sangat baru 7.5, dan yang saya suka dari Ubuntu adalah tampilan LibreOffice-nya ini terasa menyatu dengan tampilan GNOME secara keseluruhannya. Ini agak berbeda dengan statusnya LibreOffice kalau misalnya dijalankan di XFCE atau KDE yang ya agak kelihatan sedikit berbeda. Tapi kalau di Ubuntu khususnya ini sudah sangat terintegrasi, termasuk untuk dark mode-nya juga terlihat sangat baik di sini. Oke, jadi LibreOffice sudah ada dan sudah versi yang baru, tinggal nanti kita install Microsoft Font-nya saja dengan cara yang sangat mudah. Lalu untuk video di sini biasanya kita masih perlu membutuhkan codec baru untuk memutar video dengan format tertentu, tapi biasanya langsung scanning ketika kita menjalankan video tersebut, jadi tidak ada masalah. Kalkulator standar, dan ini ya GNOME 44 juga secara tampilannya sudah baru, teknologi yang baru. Lalu di sini ada LibreOffice Draw, dokumen scanner. Oke, setting sistem monitornya. Ketika tadi saya menjalankan Firefox 2 tab terbuka, kemudian posisi sudah nyala cukup lama ini. Memori yang terpakai 2,4 GB dari 4,1 GB yang saya alokasikan di VirtualBox ini. Cache-nya 2 GB, dan CPU-nya sementara hanya terpakai 5%. Oke, jadi bisa dibilang standar untuk ukuran sebuah desktop environment GNOME. Jadi tetap disarankan Anda memiliki RAM minimal 4 GB. 8 GB atau lebih tentu akan semakin mempercepat kinerjanya. Kemudian di sini ada LibreOffice Impress, PowerPoint-nya LibreOffice. Kemudian di utility di sini ada Advanced Network Configuration, jaringan, disk usage, backup, oke, disk image viewer, document viewer, arsip manager, password key, log. Ini standar, karakter dan font untuk menginstal font yang baru. Oke, standar lah ya. Kemudian untuk Math sudah ada, game Mayong, Main, Cheese untuk webcamnya, power statistik untuk statistik baterainya seperti apa, Remina remote desktop untuk ngeplay musik menggunakan rhythm box. Ya seperti ini rhythm box yang 3.46, ya berarti rilis lamanya memang 2019, tidak masalah, yang penting fungsionalitasnya. Kemudian Shotwell untuk image viewer, kemudian ada software and update, software updater, start application, startup disk creator, kemudian game Sudoku, text editor dan transmission untuk mendownload file torrentnya.
Dan kita cek text editornya. Ini kalau misalnya sudah pakai GNOME 44, maka ini sudah text editor yang ya salah satu favorit saya secara user interface, karena ini sangat memudahkan untuk digunakan karena sangat clean, termasuk secara customisasi juga sangat mudah untuk di custom. Nah, termasuk kita bisa melakukan pengaturan seperti ini untuk text editornya. Jadi kalau Anda sedang belajar coding, membutuhkan sebuah text editor yang clean, yang personal dan tidak umum, ya Anda bisa menggunakan ini. Display grid pattern, kemudian highlight query number, display overview map, margin position dan sebagainya. Maka secara tampilan sudah menjadi lebih personal, tapi tetap clean dan bisa diandalkan untuk keperluan coding kita sehari-hari. Itu dari sisi apa yang dibawa oleh Ubuntu 4,5 GB. Sekarang dari aspek personalisasinya, di bagian kanan atas kita bisa mengakses langsung ke setting, kemudian ada akses ke jaringan, power mode, night life dan dark style-nya langsung dari sini. Dan ketika dark style-nya diubah, ya otomatis file manager dan semuanya akan berubah jadi dark. Dan yang baru di Ubuntu kali ini, ya kalau kita ubah modenya jadi mode detail seperti ini, sekarang ada jarak antara folder satu dengan yang lainnya, sehingga untuk melakukan blok juga lebih mudah, termasuk kalau tidak salah ada dukungan tree-nya juga. Sebentar, ini kalau kita buat folder, kemudian kita kembali ke atasnya, apakah akan tampil tree-nya atau tidak? Ternyata tidak kelihatan. Tapi intinya kita bisa membuat ini, termasuk ada fitur untuk viewernya juga. Kalau misalnya ada gambar di sini, thumbnailnya akan kelihatan. Tapi karena saya tidak punya gambar, ya basically seperti itu. Kemudian untuk aspek yang lebih detail lagi tentang customisasinya, kita bisa melakukannya di appearance, di setting appearance. Kemudian tadi ada dark dan default. Color aksennya bisa kita ubah di sini. Color aksennya orange, dan kalau kita ganti ke warna yang lain, maka semua aksen ikonnya ini juga akan berubah menjadi sesuai dengan pilihan color aksen yang kita mau. Ini fitur yang simple tapi kenyataannya sangat menarik. Dan ini tidak sembarang distro Linux memiliki fitur seperti ini, karena untuk ikonnya saja, ini ikon yang didesain dari Ubuntu, khasnya Ubuntu. Termasuk kalau kita ganti dengan color aksen yang lain, ya ikut berubah seperti itu. Lalu untuk backgroundnya, yang khas juga dari setiap rilis Ubuntu adalah wallpapernya. Dan di sini karena temanya tema udang, ya, lunar lobster, jadi ada aksen seperti itu, warna yang lebih grey, kemudian ya seperti itu. Jadi secara personalisasi boleh diadu dengan distro Linux yang lain. Ya, itu untuk aspek customisasinya. Dan terlepas dari itu, kita bisa melakukan banyak hal dengan customisasi ini. Kalau misalnya Anda tidak suka dengan panel yang ada di sebelah kiri, kemudian ingin meletakkannya di sebelah sisi yang lain, Anda juga bisa melakukannya. Misalnya ini di menu Ubuntu desktop, kemudian ada position on screen. Nah, ini bisa kita ubah jadi bottom, atau kalau agak ingin ada di sebelah kanan, ya di posisi right. Kalau saya pribadi lebih cenderung dengan workflow yang ada di bottom, tapi terus terang kalau Ubuntu docknya di bottom, jadi tidak berasa Ubuntu kalau saya, dan akan
lebih memilih untuk menggunakan Linux Mint atau Ubuntu Cinnamon yang memang aslinya panelnya di bawah. Itu kalau saya, tapi kebanyakan developer yang saya tahu cenderungnya lebih menyukai posisi dock yang ada di sebelah kiri, karena ya kabarnya bisa meningkatkan produktivitas, tapi itu kembali lagi ke style masing-masing. Dan apapun itu, Ubuntu memberikan aspek personalisasi untuk bisa sesuai dengan selera Anda, termasuk untuk melakukan auto hide docknya. Jadi tampilannya bisa lebih full screen, sehingga kalau misalnya mau menjalankan terminal, ya nanti terminalnya bisa tampil secara full screen pun bisa. Jadi lebih fokus kerja atau fokus coding seperti itu. Oke, saya kembalikan auto hide. Kemudian dari sisi yang lain, kalau kita cek di bagian about-nya, ya sudah pakai Ubuntu dengan logo yang baru tentu saja. Oke, informasi tadi sudah kita lihat, Linux 6.2. Ya, seperti itu. Lalu apa saja yang dibawa oleh terminalnya untuk kepentingan coding? Saya kira cukup standar di Ubuntu. Walaupun ukurannya 4,5 GB itu agak besar, tapi paket yang dibawa untuk coding di sini masih sangat minimalis, tapi tentu saja tidak ada masalah. Toh kita sudah mendapatkan panduan, kita butuh compiler apa ya tinggal install saja. Oke, Python 3.11, kemudian Perl minv sudah, IRB tidak ada, ya standar, termasuk untuk Vim juga. Mana tadi Vim? Ya, belum ada. Tapi kita bisa menginstal Vim atau NeoVim sesuai dengan selera kita. Oke, kemudian untuk installernya, untuk Anda yang ingin menginstal Ubuntu di komputer Anda untuk keperluan coding atau untuk keperluan gaming barangkali, karena Steam sudah lebih didukung, ya installernya seperti ini. Tadi sudah kita lihat pemilihan bahasa pertama kali, dan dibandingkan dengan Ubiquiti yang ada di Ubuntu bertahun-tahun lamanya, installer ini terasa lebih clean, lebih fokus ke kontennya, meskipun secara fungsi dan tulisan sebenarnya sama saja sih. Ya, menu ketiga network, kemudian application and update, normal installation, install third party, download and install, ya ini untuk multimedia codec dan sebagainya. Anda centang saja kalau menginstal. Kemudian tipe instalasinya erase disk, akan menghancurkan semua isi hard disk, membuat partisi baru, kemudian menginstal Ubuntu di situ, atau melakukan manual partitioning, ya, dan dia nanti akan membaca disk yang Anda miliki. Lalu pembuatan partisi untuk root, swap, dan EV biasanya, ya silahkan di backup terlebih dahulu data yang Anda miliki. Ini untuk sampling saja, saya pilih yang erase disk untuk mengetahui step selanjutnya. Lalu device-nya, ya ini bisa di sini karena posisi saya di VirtualBox, jadi terbacanya VBox hard disk. Akan ada pembuatan SDA1, kemudian SDA2 diformat menjadi ext4 untuk rootnya. Kemudian ada proses instalasi, dan di sini ada pemilihan zona waktu. Oke, kemudian pembuatan account username-nya. Ya, require my password to login, ya sekarang muncul seperti ini. Kemudian use active directory, ini yang tadi di Azure itu barangkali, saya kurang begitu familiar dengan ini. Kemudian next, ya sekarang ada opsi light atau dark, jadi kalau ini kita pilih sekarang, nanti tema yang menyambut kita pertama kali ya sesuai pilihan kita, tapi you can always change this later in appearance setting. Oke, next, dan sekarang proses instalasi. Ya, jadi seperti itu untuk Ubuntu 23.04. Dan melihat installer yang seperti ini, semuanya sudah terlihat berbeda. Ini Ubuntu yang paling modern dari rilis-rilis yang pernah ada. Dan meskipun ini bukan Ubuntu LTS, tapi Ubuntu yang satu ini perlu dicoba, sangat perlu dicoba. Jadi kalau Anda kemarin sempat menginstal Ubuntu 22.10, ya saya rasa Anda
worth it kalau misalnya mengupgrade-nya ke Ubuntu 23.04 ya, karena secara fitur peningkatan tentu saja ada banyak peningkatan di sini, ada banyak peningkatan versi software yang lebih baru dibandingkan dengan rilis 6 bulan yang lalu ya. Jadi seperti itu untuk review Ubuntu 23.04 versi saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.